Sare, wali Mas Sare. Bab 3584. Apakah kamu akan membunuh Ye Chong juga? Saat taksi berhenti di pegunungan tandus kuil Silin, Ye Chong dan Qiu Xiaoswei membayar dan keluar dari mobil. Saat ini, pegunungan tandus tampak sangat sepi di malam hari. Pepohonan di sekitarnya berdesir tertiup angin, seolah menceritakan kisah yang menakutkan. Pengemudi membuka jendela mobil, memandang mereka berdua, dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Apa yang kamu lakukan di Gunung Tandus ini pada malam hari? Apakah ada hantu di sini? Legenda kuil Silin diketahui penduduk setempat. Ye Chong tersenyum tipis dan berkata dengan misterius, "Bukan apa-apa, kami baru saja sampai di rumah." Wajah Lightning langsung pucat, dan dia jelas ketakutan dengan kata-kata Ye Chong. Dengan sedikit gemetar dalam suaranya, dia bertanya, "Apa, rumah, kamu tinggal di sini, di Gunung Tandus ini? Apakah kamu bercanda?" Qiu Xiaoswei tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Ye Chong dengan marah, lalu menghibur Ling Ning dan berkata, "Jangan takut, dia bercanda. Kami di sini hanya untuk melakukan sesuatu." Lightning jelas tidak merasa terhibur, matanya dipenuhi ketakutan. "Apa? Kamu mau datang dan duduk di rumahku?" Ye Chong bertanya lagi. Saking ketakutannya, Lightning segera menutup jendela mobil, lalu menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya menjauh. "Tuan, tunggu, pelan-pelan," teriak Qiu Xiaoswei, tetapi taksi itu menghilang di malam hari. Ye Chong tertawa dua kali. "Ye Chong, kamu menakuti pengemudinya," kata Qiu Xiaoswei dengan marah. Ye Chong mengangkat bahu tak berdaya. "Aku hanya ingin dia segera pergi. Bagaimanapun, akan ada pertempuran besar di sini segera." Qiu Xiaoswei tidak begitu mengerti apa maksud Ye Chong. Ye Chong tidak banyak bicara, tapi membawa Qiu Xiaoswei dan menuju gunung sesegera mungkin. Di sisi lain, Chen Jie memimpin Wang Ye dan sekelompok murid dari Pengadilan Surgawi Timur, menuju pegunungan tandus di barat seperti embusan angin. Setiap orang berada di alam dewa tanah, jadi kecepatan mereka sangat cepat, dan tanah di bawah kaki mereka tampak berubah menjadi awan mengambang, lewat dalam sekejap. Di bawah sinar bulan, sosok mereka seperti hantu, bergerak melintasi hutan belantara. Pepohonan dan bebatuan di sekitarnya dengan cepat surut di belakangnya, hanya menyisakan suara angin. Saat semua orang sudah setengah jalan, tiba-tiba, jeritan nyaring memecah ketenangan malam. Langkah kaki Chen Jie terhenti, dan ekspresi kecurigaan muncul di wajahnya. Apakah Ye Chong sudah mati? Pergi dan lihat." Chen Jie tampaknya nerotik. Ada sedikit antisipasi dalam suaranya, tapi lebih dari itu adalah kegembiraan yang kejam. Dia membawa Wang Ye dan yang lainnya ke sumber suara dengan cepat. Di ruang terbuka yang terpencil,
mereka melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di sana. Tangan lelaki berbaju hitam itu berlumuran darah, dan ternyata itu adalah jantung yang diambil dari mayat. Dan mayat itu tergeletak di kaki pria berbaju hitam. Tidak ada emosi di mata pria berbaju hitam itu. Dia mengangkat hatinya tinggi-tinggi, lalu membacakan mantra, dan energi hitam ditarik keluar dari hatinya dan diserap olehnya. Gerakannya terampil dan dingin, seolah sedang melakukan ritual. Dan mereka semua adalah ahli di dunia seni bela diri. Semua orang tahu bahwa mereka mempraktikkan seni jahat. Metode pelatihan kejam semacam ini sungguh mengerikan. Chen Jie melihat bahwa itu bukan Ye Chong, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia tidak mau memperhatikan pria berbaju hitam dan hendak berbalik dan pergi. Sekarang kita sudah di sini. Ayo kita semua mati. Suara pria berbaju hitam itu dingin, seperti panggilan dari neraka. Wajah Chen Jie menjadi gelap, dan dia mencibir, "Apa pendapatmu tentang kami?" Sekarang dia sangat sombong. Dengan dukungan surga dan manusia, dia tidak menganggap serius siapapun. Chen Jie tidak peduli siapa lawannya dan segera mengambil tindakan. Pedang hitam panjang yang bersinar dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di tangannya, dan pedang itu diukir dengan tanda aneh. Mencari kematian. Suara Chen Jie penuh dengan niat membunuh, dan dia mulai mengambil tindakan segera setelah dia tidak setuju. Sosoknya bergegas menuju pria berbaju hitam seperti hantu. Dan ada sedikit rasa jijik di mata pria berbaju hitam itu. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba terbungkus energi berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya seperti berada dalam gelembung darah. Pedang panjang juga muncul di tangannya. Dan pedang itu dipenuhi dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Pertarungan antara keduanya akan segera pecah. Lampu pedang menakutkan terjalin di udara. Wang Ye dan sekelompok murid berdiri di samping, dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Jelas sekali bahwa kekuatan kedua pria itu adalah milik faksi Yingsai, dan para murid pengadilan surgawi timur semuanya ketakutan. Dan Wang Ye juga tampak terkejut. Kekuatan Chen Jie datang dari surga, dan gerakannya aneh tapi tetap normal. Namun, gerakan pria berbaju hitam itu tampak lebih aneh dan menyeramkan. Bahkan Wang Ye tidak tahu jenis seni bela diri apa yang digunakan pria berbaju hitam ini. Wang Ye terkejut. Dia tidak menyangka ada begitu banyak master di kota kecil ini. Dan saat Wang Ye sedang berpikir liar, tiba-tiba, tubuh pria berbaju hitam menghilang dari tempatnya berada. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Chen Jie. Pedang panjangnya menembus punggung Chen Jie dengan energi berdarah. Ekspresi Chen Jie berubah, dan dia dengan cepat bergegas ke depan untuk menghindari serangan pria berbaju hitam. Segera setelah itu, pedang panjang Chen Jie melengkung di udara dan menusuk pria berbaju hitam itu dengan punggung tangannya.
Tubuh pria berbaju hitam menghilang lagi, dan sosoknya berkedip-kedip di malam hari. Setiap kemunculannya hadir dengan serangan yang mematikan. Mata Chen Jie juga menunjukkan kesungguhan saat ini. Dia tahu bahwa kekuatan pria berbaju hitam ini jauh di luar imajinasinya. Jika kamu belum mengambil tindakan, apakah kamu ingin mati? Teriak Chen Jie, mencoba meminta bantuan Wang Ye dan yang lainnya. Semuanya ambil tindakan, teriak Wang Ye, dan dia serta murid lainnya segera bergabung dalam pertempuran. Mereka ingin Chen Jie mati. Tetapi karena paksaan dari surga dan manusia, mereka masih harus pergi dan membantu. Untuk sementara waktu, pertempuran menjadi lebih kacau, dan cahaya pedang serta energi terjalin di langit malam, membentuk pemandangan yang menakutkan. Chen Jie dan murid-murid Dong Tianting bergabung untuk melawan pria berbaju hitam. Tetapi mereka menemukan bahwa kekuatan pria berbaju hitam sepertinya tidak ada habisnya. Hati Chen Jie dipenuhi amarah. Jejak kekejaman melintas di matanya. Dan kemudian energi yang kuat keluar dari tubuhnya. Warna hitam pada pedang panjangnya menjadi lebih tebal, seolah-olah hendak menelan ruang di sekitarnya. Pergilah ke neraka, teriak Chen Jie, dan tubuhnya bergegas menuju pria berbaju hitam seperti sambaran petir. Pria berbaju hitam itu hanya mendengus dingin, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan lagi, menghindari serangan Chen Jie. Kemudian, dengan keras, Chen Jie ditendang dan jatuh ke tanah. Wang Ye dan yang lainnya terlalu takut untuk mengambil tindakan lagi, dan berhenti di tempatnya, berdiri dengan bodoh. Pria berbaju hitam itu mencibir. Biarkan aku memurnikan hatimu, dan mungkin aku bisa membunuh bajingan Ye Chong itu. Setelah mengatakan ini, Chen Jie dan Wang Ye sama-sama tercengang. Kamu juga ingin membunuh Ye Chong? Tanya Chen Jie. Bersambung.